العزيز الغفور مقدر الأقدار ومدبر الأمور ميسر العسور ومطهر الصدور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نور خاطه له حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه الخيور وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini kita bersama-sama dikumpulkan di tempat yang penuh barakah sekaligus di majelis yang penuh barakah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita hadiahkan kepada asyrafil anbiya wal mursalin, paling mulianya nabi, paling mulianya rasul, bahkan paling mulianya seluruh makhluk Allah. Junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, melanjutkan sejarah hidup Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Selain beliau di dalam berdakwah banyak sekali menekankan agar manusia kembali kepada Allah, takut kepada Allah, dan juga isi dakwah beliau sering mengingatkan agar manusia berhati-hati dari perbuatan maksiat dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain itu semua, beliau juga sering menekankan di dalam dakwahnya agar umat Islam menjaga persatuan. Ala wahdati kalimatil muslimin. Kemudian juga membersihkan hati mereka daripada permusuhan, serta menyeru kepada umat Islam wa yad'u ila tarahumihim wa ta'akhihim, menyeru umat Islam agar saling merahmati, agar mereka menjadi saudara seiman atau seagama, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu cirinya sifatnya keras terhadap orang-orang kafir
dan saling rahmat atau penuh kasih sayang bainahum di antara mereka kaum muslimin. Demikian juga beliau sering menyampaikan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah kalian dengan nikmat Allah ketika kalian saling bermusuhan, maka Allah yang menyatukan di antara hati kalian, sehingga kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha, dan kalian sudah berada di mulutnya lubang neraka, maka Allah selamatkan kalian dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya agar kalian dalam keadaan mendapatkan hidayah atau dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau sering mengulang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha, muttafaqun alaih. Orang yang beriman, orang mukmin kepada mukmin yang lain itu kalau diumpamakan seperti bangunan kal bunyan, seperti bangunan, satu sama lain saling menopang, satu sama lain saling menguatkan. Jadi banyak sekali nasihat-nasihat Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad ini kepada umat yang intinya agar umat Islam itu saling cinta, saling kasih sayang, saling bersatu. Dan seperti inilah semestinya seorang ulama. Bukan pembicaraannya ya malah membuat umat Islamnya bercerai-berai. Jangan seorang yang alim itu atau seorang ulama malah jadi provokator di tengah-tengah umat. Ya, umat saling benci, umat saling bermusuhan. Itu bukan ulama yang mewarisi Nabi Muhammad SAW. Kalau ulama pewaris Nabi, selalu nasihatnya itu menyejukkan para hadirin. Nasihatnya itu mendinginkan umat. Gimana umat Islam satu sama lain itu saling cinta, saling peduli, saling tolong menolong, saling kasih sayang, saling perhatian. Dan beliau juga sering menyampaikan hadis-hadis tentang bahayanya ketika umat Islam itu hasud, ada benci di antara mereka. Makanya monggo hati-hati napa malih teng Pasuruan niki mantun ngeten niki enten apa? Pilkada nggih. Wis gak usah melok-melok, gak usah ribut, gak usah rame-rame, percuma panjenengan nggih. Aja gara-gara pilkada sak duluran mari ngono gak nyopo, bengkerengan nggih. Polahe sing didukung boten sami. Lah niki aja sampe tiwas kesel kok. Soalnya kadang-kadang sepuntene sing kadang pilkada mbek pilkabin niku lak beda tipis ya kadang-kadang. Lho nggih lek pilkabin niku lek lali dadi, lak ngoten. Lali ngombe dadi. Lek pilkada nggih mboten kabeh biasane lek pilkada niku lek dadi lah lali. Nggih tiwas sampean tukaran, bengkerengan, ilo-iloan. Waduh, kadang-kadang sampai ya Allah, umat Islam niku omongane ndak karuan gara-gara urusan ngeten nih kadang-kadang. Isin kadang-kadang susah Kanjeng Nabi ningali koyo ngono. Ternyata tiba niku sing dibelan-belani yang gledek kadang-kadang. Lah ngoten nah.
Durunge dadi masyaallah lek janji ngewes kadang-kadang. Mari dadi ngedabrus. Sering kaya ngoten niku. Nggih mboten kabeh, sering tapi kaya ngoten niku. Mangkane pokoke monggo pun panjenengan milih yo pilihin sing kira-kira bertakwa kepada Allah, yang berakhlak baik, yang jujur, yang amanah, monggo sak karepe sak mantepi panjenengan masing-masing. Gak usah tukaran, niku sing paling penting. Napa? Karena kalau umat Islam saling bermusuhan, saling dengki, saling benci, kuatah hadise sing jelasaken bahayanya ketika umat Islam ini hatinya ada permusuhan para hadirin. Dan itu sering disampaikan juga oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dalam nasihat-nasihat beliau. Beliau sering menerangkan tentang akibat daripada permusuhan dan kedengkian bainal muslimin. Wa anna haliqatud din. Beliau menyatakan itu adalah penggundulnya agama. Sing gundul agama ngene iku adanya permusuhan, kebencian di antara umat Islam. Sebagaimana dalam hadisnya Nabi SAW, dabba ilaikum da'ul umam, datang kepada kalian penyakitnya umat-umat qablakum, yang sebelum kalian. Akan datang kepada kalian penyakitnya umat-umat yang sebelum kalian. Napa penyakitnya umat yang sebelum kita ini? Al-hasadu, hasud, wal baghdha'u, saling benci. Yal haliko, itu dua ini adalah al haliko, penggundul, pencukur. Itu gundul rambut nih. Halikotud din, pencukurnya agama, la halikotus sya'ar, bukan penggundulnya rambut, bukan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, dan demi zat yang jiwanya Muhammad ada di tangannya, demi Allah. Kanjeng Nabi sampai sumpah nih, demi Allah. Napa dawuhe Kanjeng Nabi? La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga beriman kepada Allah. Melebet surga niku modale iman. Lek tiyang mboten gadah iman pun mboten enten harapan melebet swarga. Mangkane monggo alhamdulillah kula jenengan diparingi nikmatul iman ini enggak bisa ditukar dengan apapun para hadirin. Ojo maneh dadi miliuner. Dunia saya sini nggak ada jenengan tapi mboten nggak ada iman dan Islam, gak ono arti ini. Berarti di neraka selama-lamanya. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidak benar-benar beriman, tidak sempurna iman kalian hatta tahabbu, kecuali kalian saling cinta. Tondone kesempurnaan iman iku kula jenengan saling mencintai satu sama lain. Afala unabbiukum, apakah kalian mau aku beritahukan bisyai'in, dengan sesuatu, idza fa'altumu tahabbtum, jika kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai. Tadi lek kepingin saling cinta, di antara resep ini, tipnya yang diberikan oleh Nabi Muhammad, apa itu? Ufsyus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Dadi uluk salam nang wong Islam niku nemen dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu termasuk cara agar umat Islam saling mencintai. Nah, cuma sunnane uluk salam niki kepada yang kita kenal dan kepada yang tidak kita kenal. Kadang-kadang samangkin lak mboten nggih faktanya itu. Lek sing kenal tok diparingi salam, lek ndak kenal ya nyeliwer tok wis pokoke mlaku. Lek ana wong ndak kenal dikai salam bingung, plunga-plungu. Sopo iku sopo? Ya. Karena mboten umum, maringi salam teng sing mboten kenal niku mboten umum, padahal sunnane niku maringi salam niku kepada orang yang kita kenal dan kepada orang yang tidak kita kenal. Pokoknya wong Islam. Dalam hadis yang lain, tu'radu a'malun nas fi kulli jum'ah marratain. Amalane menungso niki dilaporaken, disodoraken dumateng Gusti Allah setiap Jumat
Setiap Jumat niku lek biyen niku duduk tiap minggu bahasane sing tepak lek wong Islam niku tiap sejumat sekali, bukan seminggu sekali mestine. Cuma sakniki niki lak pun terkontaminasi, terpengaruh umat Islam. Akhirnya melok-melok sing lintuni malah dadi seminggu sekali. Lek ana ngomong sejumat sekali bingung sakniki nggih. Dadi lek biyen zamane Kanjeng Nabi niki lek ndelok hadis niku duduk seminggu sekali para hadirin, sejumat sekali, 7 dina sepisan niku sejumat sekali. Jadi tiap Jumat niku nggih lek bahasane kula jenengan seminggu sepisan, nggih seminggu sepisan niku dilaporaken teng Gusti Allah amalane menungso niku 2 kali. Yaumal Itsnin wa yaumal Khamis. Tiap Senin lan tiap Kemis. Makanya termasuk diantara alasane dianjuraken poso Senin Kemis gini polahe disodorno amal iku lek Senin Kemis niku. Sehingga kita disodorkan amal kita kepada Allah, kita dalam keadaan puasa. Niku diantara alasan disunnahkannya puasa hari Senin dan hari Kemis. Selain hari Senin itu dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Fayufaru likulli abdin, maka diampuni setiap abdin hamba mukminin yang beriman, illa abdan bainahu wa baina akhihi syahna. Semua orang-orang yang beriman, nggih, hamba Allah yang beriman di sepuro kabeh dosane kali Gusti Allah. Kecuali yang ada di antara mereka kedengkian, kebencian, permusuhan. Tengah ini niku ono permusuhan. Fayuqalu, dikatakan utruku hadaini, tinggalkan 2 orang yang bermusuhan ini hatta yafi'a, sehingga mereka akor kembali, ya, mereka tidak bermusuhan. Jadi adanya kebencian, kedengkian ini satu sifat yang sangat berbahaya, menjauhkan kita dari ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang mboten nyopo nggih, termasuk gara-gara urusan pilkada misalnya sampai mboten nyopo ya, siwak nang duluri padha wong Islami mata dakholan nar. Lek 3 dina mboten nyopo pejah lebih teko 3 dina fauqa salasin famata dakholan nar. Meninggal dalam keadaan permusuhan, mboten akor, gara-gara urusan-urusan sepele, urusan-urusan dunia kaya ngoten niku wau, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita umat Islam ini yang bersatu, saling rahmat, saling cinta, saling perhatian, saling peduli, bersihkan hati kita daripada hasud, benci, dengki kepada saudara kita sesama muslim. Ini saja, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta barokah Fatihah untuk 2 orang yang meninggal dunia. 1 Al-Habib Alwi Al-Idrus, 2 teman saya di Serpong di Tangerang sana, akhina Al-Ustadz Al-Hajj Ubaidillah Khalid. Annallaha yaghfiru lahuma wa yarhamhuma wa yataghashshahuma birrahmah wal maghfirah wa yaj'al qabrahuma rawdah min riyadil jannah wa la yaj'al qabrahuma hufran min hufarin nar. وأن الله يجمعهما مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين على هذه النية وعلى ما نام مشايخنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Iqbal hadhihi da'awat da'awnaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.